Kenapa Bapak malah nunjukin batu nisan ke saya? Saya takut banget, Pak. Ini adalah kuburannya Ratu. Dia metong karena kesepian, terlalu lama dikucilkan. Ya ampun, kasihan banget gak ada yang peduli sama beliau. Kalau gitu, mending kita ambil kan mahkotanya. Jangan, gak bisa karena Ratu tuh gak ada nunjuk siapa penerus tahtanya. Itu artinya istana ini bisa aja dirobohkan karena dianggap bangunan terbengkalai. Mana bisa gitu? Saya kan baru aja besarin, Pak. Gak apa-apa, Bapak yakin malam ini pasti Ratu kasih jawaban ke kamu. Hah? Kira-kira maksud Pak Satpam tadi apa ya? Kamu sudah lihat kuburan saya? Anjir, gue digentayangin. Tunggu, jangan takut. Justru saya mau bantu kamu. Maafin saya Ratu kalau saya ada kesalahan. Kamu kenapa sampai segitunya sih? Nggak usah terlalu percaya sama rumor orang mengenai saya kejam. Bohong? Saya dikucilkan karena... Nah, kamu ngomong sama siapa? Sama... Loh, kayaknya kamu kecapean ya karena kamu nyari temen tapi nggak ada yang mau temenan sama kamu. Mama kenapa sejahat itu sih sama aku? Mama cuma mau ngelindungin kamu dari si Ratu yang kejam itu. Jadi sebenarnya yang baik tuh Mama atau Ratu ya? Fel, kabar baik, sekarang istananya udah jadi gede dan semua orang lagi menuju ke sana. Apa lo bilang? Kenapa sih? Harusnya kan lo seneng karena ini berkat kekuatan lo. Awalnya orang nggak tahu lokasinya di mana dan sekarang mereka udah tahu. Itu artinya bakal dirobohkan lebih cepat. Hello, istana itu kan ada ratunya, jadi sangat mustahil untuk dirobohkan. Nggak ada, ratunya udah metong. Tenang aja, gue bakal bantuin lo dan cari solusinya. Gimana dong? Caranya kamu harus membesarkan istananya hingga 100%. Ratu, entah saya harus percaya sama Mama atau sama Ratu. Ikuti aja instruksi saya. Kalau kamu mau tahu cerita lengkapnya, lebih baik kamu tanya ibu kamu sendiri. Karena kayaknya Mama masih belum mau cerita, jadi lebih baik gue cari teman dulu deh. Cari teman, cari teman. Semua orang udah pada sampai di istana, tapi kenapa kamu masih di sini, Feli? Tasya, tolongin gue, please jadi teman gue ya. Oke, tapi ada syaratnya. Lo kasih tahu gue apapun, gue pasti bisa menyanggupi. Aku minta duit ada. Oh, Ipong ada. Bukan itu, aku cuma mau minta kamu jangan tinggal di rumah kamu itu lagi bersama dengan mama kamu. Hah? Permintaan macam apa itu? Ya udah kalau nggak mau. Lebih baik kali ini gue bohongin Tasya dulu aja supaya bisa cepet kan? Iya gue mau. Wah, oke, jangan sampai kamu langgar ucapan kamu barusan ya. Loh, ini kenapa orang-orang pada kumpul di depan istana? Bukannya lebih nyaman di dalam ya? Lo lupa sama janji lo? Pasti sekarang lo udah dapat harta karun dari Ratu kan? Sekarang bagi. Udahlah Dela, kita udah nggak perlu itu lagi karena udah punya mahkota itu yang pasti lebih besar daripada harta karun yang diiming-imingin sama si Feli. Gue sama sekali nggak dapat harta karun. Halah cuy, entah itu kuburan siapa, tapi yang jelas kita harus dapetin mahkotanya. Tapi dari tadi nggak bisa ditarik. Mahkota itu kalau dijual bisa-bisa mencapai 1 kuadriliun. Itu alarm kayaknya dari dalam istana, kita harus masuk ke dalam sekarang. Widih, ternyata ini karya gue. Istana ini akan segera dirobohkan, jadi kalian silakan ambil harta karun yang ada di istana ini dan dibawa pulang. Mama? Kok jadi Mama yang mengendalikan semuanya? Diam kamu, padahal saya udah berusaha cegah, tapi entah kenapa kamu masih bisa punya teman. Feli, ikut saya. Pak Satpam? Kata Ratu, kamu jadi pemilik mahkota itu. Pak, ayolah, mana mungkin bisa. Loh, selamat ya, mulai sekarang kamu adalah ratu dari istana yang sudah terbengkalai ini. Apa? Semuanya kecuali mama saya, tolong keluar. Feli, kamu jadi ratunya? Sebenarnya apa yang udah pernah terjadi? Sebenarnya kamu tuh memang anaknya Ratu, bukan anak saya. Dan saya memang culik kamu dari kecil karena disuruh sama si Raja. Raja? Raja nggak menginginkan dan nggak pengen anak perempuan, makanya saya dibayar 1 miliar per hari buat ngerawat kamu, walaupun rajanya udah metong. Pengawal? Siap non, saya adalah pengawal istana dari awal sampai akhir hayat saya. Bun orang ini. Istana membesar kalau gue punya teman atau punya musuh. Punya temen lah, siapa juga yang mau punya musuh. Tuh, jangan sampai kamu pakai kekuatan kamu ya, karena itu sama aja menyenggol Ratu. Mah, aku tuh ngebantuin Ratu supaya istananya jadi makin besar. Harusnya dia sayang dong sama aku. Asal kamu tahu ya, di kota ini nggak pernah ada yang ketemu sama Ratu, karena Ratunya begitu misterius dan kejam. Baguslah, aku bakal meluluhkan hatinya. Mimpi kamu, Ratu tuh nggak pernah akrab sama siapapun. Udah deh, kalau kamu masih ngotot kayak gini, Mama bakal himbau semua orang buat ngejauhin kamu. Nggak peduli. Anjir, gue beneran dijauhin sama semua orang. Terus gimana caranya supaya gue bisa dapet temen dan membesarkan istana? Tenang aja, Vel, biar nyokap lo ngehimbau semua orang buat ngejauhin lo. Tapi gue masih ada buat lo kok. Keisha, makasih banget. Satu suara dari lo bener-bener pengaruh lo. Karena kekuatan lo tentang istana, gimana kalau kita lihat dulu keadaan istananya sekarang? Bukannya nggak ada yang tahu tempatnya di mana? Di antara semua murid, cuman gue yang tahu tempatnya. Jadi gimana? Lo mau lihat nggak? Karena persentasenya udah meningkat sedikit, jadi harusnya udah ada perkembangan sama istananya kan? Gue ragu karena istananya kecil banget. Kecil? Kalau gitu gue harus percepat nolongin dia karena kasihan banget seorang ratu masa punya istana kecil. Tapi ada satu masalah. Pak Satpam, lo tenang aja, serahin sama gue. Pak, saya mau izin keluar sekolah, jadi tolong bukain pintunya ya demi saya. Mau kamu goda saya juga percuma karena gerbang ini nggak akan terbuka sebelum pulang sekolah. Ayolah Pak, saya ini punya tugas penting karena saya bisa membesarkan istana. Apa kamu bilang? Gimana caranya? Dengan cara saya punya teman, tapi saya punya kendala karena saya dijauhin sama teman-teman. Oke, nggak apa.
Mulai sekarang saya akan jadi teman kamu. Kali ini nambahnya lumayan banyak. Jangan-jangan Bapak punya perannya di istana itu. Belum saatnya kamu tahu. Tunggu dulu. Itu artinya kamu keluar gerbang sekolah ini mau ke istana ya? Saya mau ngunjungin ratunya karena dia pasti seneng banget kan saya besarin istananya. Jangan, belum boleh. Kamu baru boleh lihat istana itu setelah membesar 80%. Ya, baru 30%. Lo kemasin barang-barang lo, emangnya lo mau kemana, Vel? Gue mau ke istana. Istana yang ratu dan bangunannya misterius itu. Rumornya istananya itu kecil, terbengkalai, ratunya dikucilkan. Jadi kalau lo kesana lo bakal rugi. Gue masih belum bisa kesana karena gue masih harus kumpulin temen. Apa sih yang membuat lo pengen banget ke istana itu? Gue ngerasa gue punya keterikatan sama si ratu. Cocok aja sih orang yang gak punya temen bersanding sama ratu yang dikucilkan. Gimana sih? Gini aja, gimana kalau kalian jadi teman gue? Karena kalau gue mencapai 80%, gue boleh ke istana itu. Apa untungnya buat kita? Perkiraan gue bakal dikasih harta karun sama si ratu karena kan gue bantu dia membesarkan istana. Nanti gue bakal bagi ke kalian deh. Oke, setuju. Nah, udah 80%, tapi gue masih nggak ada lihat istananya di mana. Aduh, Keisha di mana sih? Gue nggak tahu istananya di mana nih. Kamu udah capai 80% ya? Saya bangga banget sama kamu. Kalau gitu, saya aja yang antarin kamu ke istana gimana? Bapak tahu tempatnya di mana? Oke, semoga aja gue bisa buktiin kalau rumor yang disebarkan sama orang-orang itu nggak benar. Kamu jangan senang dulu karena permainan baru aja dimulai. Hah? Nah, kita udah sampai. Pak, istananya kenapa masih belum membesar? Itu masih kecil banget loh. Kekuatan kamu itu baru berdampak besok. Ya, kalau kayak gitu saya percuma dong kesini. Terus saya harus bilang apa sama teman-teman saya dan saya juga udah mengecewakan Ratu. Justru Ratu itu pengen banget ketemu sama kamu. Sekarang persiapkan diri kamu ya. Ratunya ada di bangunan batu ini. Astaga, Facebook, kita kembar ya. Gue tuh udah peringatin lo ya, kalau lo tuh nggak pantas punya kekuatan itu. Ya udah, saya lebih percaya sama Tiara. Lagi pula Tiara orang kaya, harusnya kekuatannya dikasih ke orang yang mampu kan? Jadi maksud ibu saya nggak mampu. Wah, ibu bener-bener keterlaluan ya. Seperti ucapan saya di awal, kalau kamu ketahuan bohong sekali lagi, kamu bakal dikeluarkan dari sekolah dan juga kamu nggak akan diterima di sekolah manapun. Ibu tega banget sama saya. Ibu, sekarang kita harus himbau semua orang buat pakai hoodie kayak kita ini. Enggak, gue belum kalah, gue harus susun rencana kan. Sekarang lo ngerti kan kenapa lo nggak bisa ngalahin Tiara? Dela, lo pasti punya rahasia Tiara kan? Kalau gitu lo pasti bisa bantuin gue. Satu-satunya cara kalau lo mau mengalahkan Tiara adalah lo harus ketemu sama keluarganya Tiara. Ya elah, keluarga Tiara tuh kan nggak pernah nampak. Keluarganya Tiara itu tinggal di basement rumahnya Tiara, tapi susah banget ketemu sama mereka. Bahkan gue aja nggak pernah ketemu. Ih, kayak introvert next level. Tapi menurut gue, biar lo bela diri kayak gimana pun, orang-orang nggak akan percaya sama lo. Mereka lebih percaya dan ngikutin model bajunya Tiara. Iya sih, bahkan lo aja nggak percaya. Gue terpaksa soalnya dia biayain keluarga gue. Bayangin kalau gue nggak ikutin model baju dia, bisa-bisa gue makin terpuruk. Gue harus cari orang yang bener-bener mau support gue. Cila, lo sama-sama pakai face kayak gue nih. Selama ini gue selalu ada di belakang lo karena gue takut ketinggalan info. Semua orang ngikutin Tiara lo, kenapa lo lebih milih ngikutin gue? Kalau orang mandang modelnya, tapi kalau gue ngikutin hati nurani. Tapi mau gimana pun nasib gue udah di ujung tanduk karena yang berkuasa pasti unggul kan. Lo salah besar, lebih baik lo temuin orang tuanya Tiara dulu. Hah? Lo juga tahu masalah ini? Kan gue udah bilang, gue selalu di belakang lo, artinya gue denger semua percakapan lo. Jadi ternyata lo sama aja kayak Tiara suka nguping. Yang terpenting sekarang masalahnya akan selesai kalau lo ketemu sama orang tuanya Tiara. Permisi. Hei, lo datang lagi. Kenapa? Mau ucapin salam perpisahan? Apa maksudnya? Yang bisa lihat model baju itu harusnya cuma satu orang. Jadi salah satu dari kita itu pasti metong. Kalau menurut gue sih lo ya. Saatnya beraksi. Gue minta maaf, Ti. Gue bakal ngelakuin apapun. Gimana kalau gue jadi pembantu lo aja? Hah? Ide bagus kalau kayak gitu. Mulai hari ini ya kerjanya. Kalau lo mau keluar juga nggak apa-apa. Gue bisa jaga rumah lo. Oke, kalau lo udah ngomong kayak gitu. Tapi dengan syarat lo nggak boleh masuk ke basement. Iya, tenang aja. Semakin dilarang, semakin gue lakuin. Wah, mesin sistemnya makin banyak. Berarti yang di atas tadi cuma cabangnya doang. Halo Feli, selamat datang. Kamu jangan-jangan? Iya, saya adalah mamanya Tiara dan saya adalah sistem. Identitas saya nggak perlu diketahui. Sebenarnya buat apa tante kasih kekuatan ini ke saya kalau ujung-ujungnya saya diginiin sama Tiara? Iya, Tiara memang punya kekuatan itu juga. Tapi kamu tenang aja, besok adalah penentuan siapa yang akan bertahan. Tunggu, maksudnya? Saya kasih clue ya, Tiara itu adalah anaknya nakal. Saya emaknya aja udah nggak sanggup buat ceramain dia. Jadi besok semoga kamu beruntung ya. Waduh, Tiara pulang tante. Kalau gitu saya pamit dulu. Sayangnya aku masih belum bisa kasih tahu lebih banyak. Model baju hari ini masih fresh, kenapa belum berubah ya? Murid-murid, kalian ucapkan selamat tinggal ke Feli ya, karena sebentar lagi dia bakal metong. Ibu, kenapa? Lo nggak terima ya? Tiara, kemarin si Feli ini ke basement kamu loh, soalnya ibu lihat dengan mata kepala ibu sendiri di CCTV. Buset, perasaan kemanapun gue pergi selalu ada mata-mata. Apa? Jangan-jangan lo udah ketemu? Dan orang tua lo bilang bakal ada penentuan hari ini. Loh, Tiara, kenapa badan lo jadi transparan? Hah? Ibu juga? Selamat Fel, sekarang mereka semua udah musnah. Kita juga dong? Enggak dong, karena gue ngikutin lo, jadi gue tetap bisa hidup. Tapi orang yang ngikutin Tiara harus masuk ke dalam neraka. Buset, ya itu mama kamu itu sebenarnya orang jahat. Kamu itu siapa? Kamu itu cuma orang lain, jadi nggak ada hak ngomong kayak gitu. Kalau gitu, Mama, ada apa nak? Loh,
kamu ngapain di sini? Tunggu tanggal mainnya. Anjay, itu nenek keren juga masih bisa lompat dari jendela. Kuat juga raganya. Astaga, gue lupa lagi buat lihat anggota keluarganya. Kamu masih bahas topik itu ya? Kalau gitu mulai hari ini kamu dikurung di toilet. Ups, mah aku keceplosan. Bener-bener gak sengaja. Tolong ampunin aku, mah. Aku bakal lakuin apapun yang mama suruh deh. Bener, kalau gitu kamu harus jauhin nenek itu dan jangan pernah ketemu atau ngomong sama dia. Iya, mah. Aku janji. Guys, mulai hari ini kita harus menjauh dari si Feli. Kalau bisa si Feli ini dikucilkan aja sih. Tuyul, gue gak ada buat salah apa-apa ya. Siapa bilang barusan lo itu ngeledek kita semua? Hah? Iya, walaupun saat itu lo pakai topeng, tapi kita tetap bisa tebak kalau itu adalah lo. Sekarang saatnya kita kasih pelajaran ya anak. Gimana kalau kita caburin dia ke empang? Kalian jangan gitulah, Dela. Coba bayangin gimana kalau adek lo digituin. Kok lo bisa tahu padahal gue nggak pernah cerita kalau gue punya adek. Terus Tiara, bayangin kalau anak lo digituin. Itu rahasia gue. Makanya kita semua punya rahasia masing-masing. Jadi keep silent dong. Padahal itu juga bukan rahasia gue. Kira-kira siapa yang menyamar jadi gue ya? Vel, tadi lo ngapain masuk ke gubuk tua yang ada di belakang sekolah itu? Hah? Orang gue habis ngomong sama Tiara Dela, mana mungkin gue masuk ke gubuk? Iya juga sih, secara lo paling menghindari gubuk itu selama ini. Terus siapa dong? Jangan-jangan nenek itu. Oh iya bisa jadi, soalnya kemarin dia datang ke rumah gue. Bisa aja kan dia curi parfum gue. Wah kalau kayak gitu udah sah sih Vel. Oke kalau gitu gue harus labrak. Seharusnya dia tinggal di gubuk tua yang lo bilang itu kan. Tunggu, liatin anggota keluarga gue dulu dong Vel. Lah pas satpamnya udah lock out. Pas satpam hilang dari kemarin. Kalau dia nggak ada di dalam list lo, itu artinya dia metong. Ada yang bun-bun dia. Nenek-nenek. Woi buka pintunya, dasar tua bangka. Kenapa kamu datang ke sini? Mau balas dendam karena kemarin saya datang ke rumah kamu. Kamu habis nyamar jadi saya ya? Ngaku. Ternyata bener. Sebenarnya apa sangkut pautnya sih lo sama gue? Sekarang udah tahu kan? Lo nge-hack kekuatan gue ya? Mana mungkin lo tuh keluarga gue? Secara nenek gue udah metong. Yakin? Iyalah, gue udah saksiin dengan mata kepala gue sendiri pas dia masuk ke dalam kuburan. Aku bukan seorang nenek, tapi aku